Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat. Ya, kali ini kita akan membahas ya untuk penalaran matematika ya. Ini soal asli saya ambil dari tahun 2024 ya. Ini adalah soal PM tahun 2024. Kita akan coba ya. Ya, untuk soal pertama, sebuah toko alat tulis mencatat penjualan kertas dalam 3 bulan terakhir dalam tabel berikut. Bulan ke 1, 2, 3 ya. Jumlah kertas untuk bulan ke 1 5.000, bulan kedua adalah 4.000, bulan ketiga itu adalah 6.000. Harga tiap rim itu adalah 30.000. Prosedur cara pembayaran yang biasa dilakukan pada toko tersebut dapat dilihat pada diagram alir di atas ya, ini ya. Diagram alirnya. Setiap bulan 75% seluruh transaksi dibayar tunai. Oke ya, berarti jika tunainya itu 75% untuk tiap bulan, maka artinya untuk non tunai itu persentase tiap bulannya adalah 25%. Oke, kita lihat saja ya untuk soal yang pertama. Nah, ini bentuknya dalam bentuk baris dan kolom ya, dalam pernyataan benar dan salah. Untuk pernyataan yang pertama, rata-rata pembelian kertas per bulan dengan pembayaran non tunai apakah 1.250? Kita akan lihat ya untuk pembelian kertas per bulan. Nah, kita lihat di sini selama 3 bulan berarti kan ada berapa rim yang dibeli ya untuk toko itu. 5 tambah 4 9, 9 ditambah 6 itu adalah 15 rim. 15.000 rim ya maksudnya ya. Lalu dibayar dengan menggunakan non tunai. Nah, untuk tiap bulan persentase non tunai itu adalah 25%. Maka nanti 15.000 saya kali dengan 25%. Oke, ini kita coret. 25 dikalikan 15 itu adalah 375 ya, 375.000. 0. Maka ada 3.750 rim untuk pembayaran non tunai. Nah, kalau yang ditanya adalah pembelian per bulan ya rata-ratanya, maka kita tinggal bagi 3 saja. Maka nanti tiap bulan pembelian kertas ya untuk non tunai itu adalah 3.750 rim, saya bagi dengan 3. Jawabannya adalah 1.250 rim. Inilah rata-rata per bulan ya untuk pembayaran non tunai. Apakah pernyataan ke-1 adalah pernyataan yang benar? Betul ya, 1.250 rim. Oke, next ya, kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Biaya tambahan dari pembayaran non tunai pada bulan kedua apakah sebanyak 3 juta? Oke, kita akan cek ya untuk pembayaran menggunakan non tunai juga ya pada saat bulan kedua. Ya, pada saat bulan kedua itu pembeliannya adalah 4.000 rim ya. Mulai pembelian kertas ini adalah total pembayaran. Maka untuk total pembayaran pertama itu adalah 4.000 rim. Pembeliannya secara non tunai ya Dek ya. Maka saya kali dengan 25% karena tiap bulan itu pembelian tunai sebanyak 25%. Coret-coret 25 dikalikan 4 itu kan 100 ya, ditambahin 0 ya, maka nanti ini 1000 rim ya, itu untuk bulan ke 2 ya. Untuk pembayaran secara non tunai itu ada 1000 rim. Nah, kita kalikan dengan 30.000 ya. 1000 saya kali dengan 30.000 karena harga untuk tiap 1 rim itu adalah 30.000, maka nanti 30 juta. Ya, ini untuk TP ya. Sekarang dibayar tunai atau iya atau tidak? Ternyata tidak ya. Maka kita lari ke sini. Ini untuk pembayaran non tunai. Maka nanti TP ditambah biaya 1%. Oke ya, TP yang kedua, TP ini 30 juta. Saya tambah dengan 1%. 1% itu artinya 1/100 ya. Maka saya coret 02 nanti di sini. Maka 3, 0-nya sisa 5 ya Dek ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, maka nanti TP-nya menjadi 30.300.000. Selanjutnya kita buat ke sini ya diagram alirnya ya. Lalu TP-nya kita tambah dengan pajak 10%. Oke, TP yang ini ya 30.300.000.
saya tambah dengan pajak. Pajaknya 10%. Kalau 10% kita ambil 0,1 di sini. 10% itu artinya 0,1 ya. Maka nanti pajaknya adalah 30, 0-nya bersisa 4. Ini 4 ya. Berapa ini? 3.300.000. Nah, yang ditanya itu apa, Dek? Yang ditanya adalah biaya tambahan. Apa yang dimaksud dengan biaya tambahan? Untuk biaya tambahan itu artinya ini ya, biaya tambahan 1% dan biaya pajak. Nah, biaya untuk tambahan 1% itu sebesar 300.000, sedangkan pajaknya adalah 3.030.000. Maka nanti biaya tambahannya itu adalah 3.030.000 saya tambah dengan 300.000, maka 3.330.000. Ya, ini jawabannya ya. Oke, maka 3 juta itu salah ya, harusnya 3.330.000. Oke, paham ya, Dek ya? Nah, kita akan lanjut untuk pernyataan yang terakhir. Nah, kalau misalkan benar salah, itu umumnya biasanya tuh benarnya sebanyak 2 kali, salahnya 1 kali, atau dibalik deh ya, 2 salah, 1 benar. Itu biasanya seperti ini. Nah, kita udah ketemu nih, benarnya 1, salahnya 1. Nah, kita harus cek ya, apakah ini benar ataukah ini salah. Sama saja, kita akan cek semuanya. Pajak yang harus dibayarkan dari pembayaran non tunai ya, masih dalam bentuk non tunai pada bulan ketiga adalah 4.545.000. Apakah pernyataan yang benar? Kita lihat lagi ya di sini ya. Untuk ini saya akan hapus terlebih dahulu. Nah, pada bulan ketiga ya, ditanya adalah biaya pajaknya. Pada bulan ketiga, toko tersebut melakukan pembelian 6.000 RIM. Nah, dibayar secara non tunai ya. Non tunai ya, untuk 1 bulan mereka pembeliannya 6.000 RIM ya. Untuk non tunai itu hanya 25%-nya, maka 25/100. Ini kita coret ya. 25 dikalikan 6 itu adalah 150, maka 1.500 RIM yang dibeli secara non tunai. Selanjutnya kita masuk ke TP ya, total pembayaran. Maka nanti total pembayarannya adalah 1.500 RIM saya kali dengan 30.000, karena setiap 1 RIM adalah 30.000. 15 dikalikan 3 itu adalah 45, maka ini nolnya tambah 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, ini adalah 45 juta. Nah, karena dibayar secara non tunai, ini non tunai ya, kan dibayar tunai tidak, berarti non tunai. Kita tambah dengan biaya 1%. Ya, kita masuk TP selanjutnya ya, 45 juta saya tambah dengan 1%. 1% kita nolnya ilangin 2 aja ya, maka ditambah dengan 45, 1, 2, 3, 4. Kita tambah dengan 450.000, maka nanti 1, 2, 3, 450, di sini 45 juta 450. Selanjutnya setelah ditambah dengan 1%, kita akan melakukan pembayaran pajak ya, ditambah dengan pajak ya, Dek ya. Oke, maka nanti TP 45.450.000 saya tambah dengan pajak. Pajaknya tuh 10% ya, atau 0,1. Kita ambil nolnya 1 aja, maka 45, 450, nolnya 2. Nah, inilah pajaknya ya. Inilah nilai pajaknya pada bulan ketiga, yaitu 4.545.000. 4.545.000. Jawabannya adalah pernyataan ini, yaitu bernilai benar. Oke ya, benar salah benar pasti kalian bisa ya, Dek. Kita akan coba untuk soal nomor 2. Untuk mengerjakan soal nomor 2 sampai dengan 5, kita lihat ya. Ini adalah PM tahun 2023 ya, penalaran matematika tahun 2023. Sebagian pegawai toko A, B, C, D, dan E mengikuti BBJS seperti yang terlihat pada tabel berikut ya. Ini nama tokonya, jumlah pegawai totalnya. Ini yang hanya ikut BBJS, perbandingan laki-laki dan perempuan ya. Ini laki-laki, ini perempuannya yang ikut BBJS. Persentase pegawai perempuan di toko ABC itu adalah 50%. Maksudnya apa nih? Pegawainya kan untuk ABC sudah tertera.
Ya, sekarang saya akan tulis ya, perempuannya itu 50%, artinya perempuan dengan laki-laki nanti nilainya sama ya, 50-50, maka nanti di toko A perempuannya 30, toko A laki-lakinya 30, nah ini karena 50%, perempuannya 50% dari 70, maka 35, laki-lakinya juga 35, ini perempuannya 40, laki-lakinya 40. Selanjutnya, di toko D dan E, 60% perempuannya, berarti perempuannya 60%, laki-lakinya 40% ya. 60% dari 100 ya, berarti 60 perempuannya, laki-lakinya berarti 40. Selanjutnya 110, 60% dari 110 yaitu 66 ya, maka perempuannya 66, laki-lakinya itu 44. Oke ya, ini adalah jumlah perempuan dan laki-laki untuk setiap toko. Klik pada kolom yang sesuai untuk tiap pernyataan berikut. Total pegawai perempuan di toko C, D, E apakah 166? Ini C, D, E, ini perempuannya ya, tinggal kita jumlahkan saja. 40 tambah 60 itu 100, 100 ditambah 66 itu adalah 166. Maka pernyataan yang benar, rasio jumlah pegawai laki-laki dari toko B dan C. Oke, pada toko B laki-lakinya adalah 35. Pada toko C laki-lakinya itu 40 ya. 35 banding 40, atau nanti lebih tepatnya masing-masing saya bagi dengan 5 ya. Harusnya perbandingannya bukan 32, tetapi 35 bagi 5 adalah 7, 40 bagi 5 adalah 8. 7 banding 8 ya, maka pernyataan yang salah. Rata-rata jumlah pegawai laki-laki pada toko C, D, E apakah 40? Nah, kita lihat ya, untuk toko C, D, dan E laki-lakinya 40, 40, 44. Kita mencari rata-rata, berarti kan 40 ditambah dengan 40 ditambah dengan 44, kita bagi dengan 3, maka ratanya itu bukan 40 ya, tapi lebih besar dari 40. Oke, karena ada 44 di sini, maka pernyataan yang salah. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 3. Selisih jumlah pegawai laki-laki dan perempuan peserta BPJS. Nah, kita balik lagi ke sini ya. Untuk laki-laki dan perempuan yang ikut BPJS itu perbandingannya 3:2. Ini sudah nggak ikut campur, karena yang ikut BPJS itu pada kolom ketiga. Dari 60 pegawai yang ikut BPJS hanya 40. Nah, maka nanti yang peserta yang ikut BPJS ya, untuk laki-laki dan perempuan, untuk toko A 3:2 ya, maka nanti laki-lakinya adalah 3/5 dari yang ikut BPJS itu 40. Untuk toko A ya, 40 bagi 5 itu adalah 8, 8 kalikan 3, 24. Kalau misalkan laki-lakinya 24, maka perempuannya adalah 16 ya, karena jumlah yang ikut BPJS itu 40. Selanjutnya saya akan mencari jumlah pegawai laki-laki dan perempuan untuk toko B yang ikut BPJS ya, ini 1:1. Oke, maka nanti toko B laki-lakinya 30 orang, perempuannya 30 orang ya yang ikut BPJS. Selanjutnya pada toko C, ini toko C untuk laki-lakinya adalah 2:3 ya, maka 2/5 saya kali dengan 50. 50 bagi 5 itu adalah 10, maka toko C untuk laki-lakinya itu 20, maka perempuannya 30. Selanjutnya untuk toko D ini 1:1 ya, maka 20 ini 20. Untuk toko E 80 orang yang ikut BPJS 2:3. Toko E ya, ini laki-lakinya, maka nanti 2/5 saya kali 80. 80 dibagi 5 itu adalah 16, 16 dikalikan 2 itu adalah 32. Ya, untuk toko E laki-lakinya sebanyak 32, maka perempuannya tinggal 80, saya kurangi dengan 32. 48 ya. Oke. Inilah untuk laki-laki dan perempuan yang ikut BPJS untuk tiap tokonya ya. Oke. Ya, saya sudah masukkan ke sini ya perhitungannya ya. Maka jumlah pegawai laki-laki dan perempuan selisihnya ya, Dek,
Untuk yang ikut BPJS, untuk laki-laki kita jumlahkan dulu. 4 ditambah 2 itu 6, 2 tambah 3 5, 7, 9 tambah 3 itu 12. Yang ini kita jumlahkan, 6 ditambah 8 itu 14, nyimpen 1, 2, 5, 8, 10, 14. Ya, maka nanti selisihnya adalah 144 saya kurangi dengan 126. 14 kurangi 6 adalah 8, 3 kurangi 2 adalah 1. Ya, selisihnya itu adalah 18. Pasti bisa ya. Next, kita masuk ke soal nomor 4. Toko yang memiliki selisih jumlah laki-laki dan perempuan yang tidak mengikuti BPJS lebih dari 9 orang, itu toko mana gitu ya. Oke, saya sudah masukkan datanya di sini ya, Dek. Nah, manakah selisih jumlah laki-laki dan perempuan yang tidak mengikuti BPJS yang lebih dari 9 orang? Oke. Nah, ini yang ikut BPJS, maka saya tulis di sini yang tidak ikut ya. Yang tidak ikut BPJS. Untuk laki-laki dan perempuan, untuk toko A, kita lihat di sini laki-lakinya itu kan 30, yang ikut BPJS 24, berarti yang nggak ikut BPJS itu sebanyak 6 orang. Perempuannya 30, yang ikut 16, berarti yang tidak ikut BPJS itu adalah 14 orang. Gitu ya. Apakah 14 sama 6 itu selisihnya 9? Tidak ya, selisihnya adalah 8. Maka salah, bukan toko A ya. Selanjutnya ya, untuk yang toko B, yang laki-laki itu ikut BPJS sebanyak 30, yang tidak ikut maka 35 kurangi 30 sebanyak 5 orang. Untuk perempuan yang tidak ikut BPJS juga sebanyak 5 orang. Nah, ini selisihnya 0, maka salah juga ya. Lanjut ya, untuk perempuan di toko C itu sebanyak 40 orang, yang ikut BPJS itu adalah 30, maka yang tidak ikut adalah 10. Untuk laki-laki 40 orang, yang ikut BPJS sebanyak 20, maka yang tidak ikut adalah 20. 20 sama 10 itu selisihnya 10 ya, Dek ya. Maka lebih dari 9 orang, betul ya. Yang ada A sama B-nya salah. Ya, berarti nanti jawabannya C dan D ya. Kita akan cek poin D. Untuk laki-lakinya 40 orang, yang ikut BPJS itu 20, maka yang tidak ikut 20. Perempuannya 60, yang ikut BPJS itu 20, maka nanti yang tidak ikut BPJS itu 40. 20 dan 40 itu selisihnya 20 ya, maka betul ya, Dek. Selanjutnya ya, jawabannya adalah C dan D ya. Kita cek untuk poin E. 66 orang, yang ikut BPJS 48, maka yang tidak ikut berapa, Mbak? 6 dikurangi 8 itu adalah 8 ya. 5 kurangi 4 adalah 1. Oke, sekarang untuk yang laki-laki 44 orang, yang ikut BPJS 32, berarti yang tidak ikut 4 kurangi 2 itu adalah 2, 4 kurangi 3 adalah 1. 18 sama 12 itu selisihnya adalah 6, maka kurang dari 9. Ya, jadi selisih laki-laki dan perempuan yang tidak ikut BPJS yang lebih dari 9 itu adalah toko C dan D. Pasti bisa ya. Next, kita masuk ke soal terakhir nomor 5. Jumlah pegawai laki-laki peserta BPJS terbanyak itu di toko mana? Kita lihat di sini. Laki-laki ya yang ikut BPJS ya. Ini laki-laki yang laki-laki yang ikut BPJS terbanyak itu jatuh di toko E ya, ada 32 orang. Paling banyak ya, jawabannya adalah poin E. Ya, pasti kalian bisa ya, semoga bermanfaat. Kita akan lanjut lagi di video Makin Privat lainnya. Assalamualaikum.